ketika Manifesto Komunis diterbitkan pada tahun 1848. Karl Marx mengajukan gagasan ateisme sebagai salah satu dasar dari doktrin komunis. Ketika sang ilahi tidak memiliki tempat di hati seseorang, orang tidak terlalu peduli dengan prinsip kebaikan menghasilkan kebaikan, kejahatan menghasilkan kejahatan. Ketika seseorang memuja perjuangan kelas, seseorang berani menantang kehendak langit. Selama lebih dari seabad, paham ateisme dan perjuangan kelas telah menjadi teori dasar untuk tirani Partai Komunis. Saat usia 16 tahun, Lenin melepas salib dari lehernya, melemparkannya ke tanah dan meludahinya. Ia mengatakan bahwa setiap gagasan agama, kepercayaan terhadap Tuhan, dan setiap pemikiran yang berkaitan dengan Tuhan adalah hal-hal yang sangat menjijikan. Stalin pernah menyatakan bahwa ia berencana akan menjalankan 5 tahunnya untuk menyebarkan ateisme di Rusia. Dan pada saat rencana itu selesai, gereja-gereja akan ditutup, para imam akan dimusnahkan, dan AS akan menjadi tanah subur komunisme dan ateisme. Tidak ada penyelamat tertinggi baik Tuhan maupun kaisar ataupun mimbar. Baris dari lagu The International hampir menjadi deklarasi anti Tuhan. Lagu kebangsaan dikumandangkan saat konferensi komunis. Banyak yang menolak untuk percaya pada Tuhan. Mereka telah diberi makan racun ateisme oleh komunisme. Menurut The World Religious Culture Periodical 1998 volume 1, di antara 1,3 miliar orang yang tidak percaya pada agama apapun, 1,2 miliar berada di Tiongkok. Mereka berpendapat bahwa percaya pada Tuhan adalah tahayul dan tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan. Partai Komunis menggunakan tahayul sebagai alat untuk mengelabui mereka yang percaya pada Tuhan. Tetapi kenyataan menunjukkan sebaliknya. Jika percaya pada Tuhan dianggap tahayul, maka orang akan mengharapkan sebagian besar ilmuwan menjadi ateis, terutama ilmuwan terkenal. Tetapi menurut statistik 1997 yang disusun oleh Universitas Columbia, sejak berdirinya hadiah Nobel pada tahun 1901, dari 286 ilmuwan Amerika yang telah dianugerahi hadiah Nobel, 92% percaya pada Tuhan, 73% adalah Kristen, 19% adalah Yahudi. Selama kunjungan ke negaraan mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok PKT Chiang Zemin ke AS, dia bertanya pada Bill Clinton, presiden AS saat itu, ilmu pengetahuan di Amerika sangat maju. Mengapa masih banyak orang yang bersikeras untuk mempercayai agama? Ini adalah contoh khas dari tingkat ketidaktahuan para pemimpin tertinggi PKT. Mungkin sudah waktunya bagi semua orang untuk memikirkannya. Mengapa PKT begitu bertekad mencuci otak orang-orang Tiongkok dengan ilmu pengetahuan modern? PKT telah mempromosikan apa yang disebut ilmu pengetahuan ateis selama beberapa dekade. Namun di negara dengan populasi 1,4 miliar, mengapa hanya satu ilmuwan yang telah dianugerahi hadiah Nobel sejauh ini? Tu Youyou, hadiah Nobel 2015 dalam fisiologi atau kedokteran. Dan kenapa ada lebih banyak lagi pemegang hadiah Nobel etnis Tionghoa di luar Tiongkok yang belum pernah dicuci otak oleh PKT?